begitu kita dapat emas Olimpiade itu kan semua tekanan itu justru semacam ya berat banget lah gitu tekanannya. Makanya salah satu strategi kita adalah kita nggak akan ngejar lesson, tapi kita ngejar pemerataan kualitas. Caranya adalah kita panggil pembuat jalur internasional untuk berbagi ilmu di sini. Bukan mengirim ya? Bukan mengirim, tapi memanggil. Nah, FPTI berperan serta untuk bersama-sama dengan cabur-cabur yang lain, induk-induk organisasi yang lain untuk bisa menyuarakan bagaimana Permenpora ini agar bisa disesuaikan agar sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari semua induk-induk organisasi olahraga. And 3, 2, 1, Bilai on. Bilai on. Halo guys, ketemu lagi bersama gue dalam acara yang kalian tunggu-tunggu untuk nemenin ngabuburit kalian di sore hari tiap hari Jumat jam 4 sore. Ya. Hari ini aku ditemani sama sobat-sobatku seperti biasa, Mas Dadang, Bilai on. Oji, Bilai on. dan narasumber yang kita import part 2. Lagi-lagi dari Jogja. Bapak Sekretaris Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia, Bapak Wahyu Pristiawan Buntoro. Bilai on. Kita beri tepuk tangan dulu. Ini susah banget ngatur jadwalnya biar mau kesini. Aduh ya Allah. Padat banget. Kita udah ngatur-ngatur, nggak ketemu. Tapi begitu spontan langsung jadi. Yoi. Akhirnya kita yang diatur. Bener. Wah, bener. Kita SP nanti Pak Sekum. Kita diatur jadwal buat syuting guys. Aduh. Pak Sekum gimana kabarnya, sehat? Pak? Baik, alhamdulillah. Teman-teman, Om Dadang, Oji. Ini merupakan sebuah kehormatan nih buat Bilai on kedatangan Pak Sekum ya. Kemarin kita udah datangin teman-teman banyak nih Pak Sekum. Nah, kali ini kita mau lebih ngobrol, mengenal lebih dalam tentang FPTI mau ngapain aja selama kepengurusan periode ini. Yang mana kita tahu kan kayak sibuknya tuh olimpiade, padahal emang iya kerjanya cuma nyiapin olimpiade doang. Kita sibuk. Apa sih yang disibukin sebenarnya gitu. Iya, jadi kita mau lebih tahu tentang bagaimana sih organisasi ini dengan teman-teman menjalankan fungsi-fungsi pembinaan, Pak Sekum. Ya. Terus jadi nggak kesannya satu agenda besar doang, si olimpiade doang. Monggo, Pak Sekum. Ya. Nggak bisa dipungkiri juga ya hasil dari Olimpiade kemarin itu momentum terbaiknya yang diberikan oleh Fedrik dan tim Indonesia terutama terkait dapat medali emas itu benar-benar jadi momentum. Nah momentum itu intinya ini harus kita ditangkap bersama-sama gitu demi kepentingannya organisasi. Mengingat gampangnya gini, kita kan sekarang atlet-atlet kita ini kan sudah elit ya. Mau nggak mau kan organisasi ini harus mengikuti gitu, sehingga kita nggak bisa menafiskan hasil Olimpiade itu untuk menjadikan momentum kita untuk memperbaiki juga organisasi ini untuk meningkatkan kualitas organisasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Prestasi Olimpiade kemarin kan tentunya tidak terlepas dari peran serta seluruh sivitas Federasi Panjat Tebing di seluruh Indonesia ya, mulai dari. Nah momentum inilah yang kita jadikan supaya pembinaan di organisasi ini semakin meningkat, kapasitas organisasi semakin meningkat, SDM-nya juga semakin meningkat. Nah, banyak yang harus kita lakukan gitu. Melalui Rakernas kemarin saya lihat podcastnya yang pertama itu kan udah bicara program. Nah, program-program itu tentunya harus dimaknai sebagai bentuk peningkatan kapasitas tadi dari sisi organisasi. Euforia sebenarnya tidak hanya dari Olimpiade ya. Sejak SEA Games 2018 itu kan euforianya sudah puncaknya di Olimpik. Mulai muncul banyak klub sehingga kita secara organisasi kita bisa berdiri secara tegak bahwa anggota Pengcap itu adalah klub-klub. Ini kan sekarang sudah semakin sudah semakin bagus lah, semarak gitu. Nah, ini yang harus kita justru prestasi Olimpiade kemarin itu dari sisi organisasi adalah satu poin start untuk memulai banyak hal lah.
Kira-kira gitu gambarannya. Kalau secara detail banyak sekali ya. Kalau bicara kompetisi tentunya di bidang kompetisi tentunya kan saat ini kita bicara soal peningkatan kualitas, bukan bicara kuantitas lagi. Kalau bicara kuantitas, kompetisi di Indonesia ini tercatat kalau di dunia terbanyak malah setiap tahunnya. Mulai dari, nah di sisi kompetisi kita mesti meningkatkan kualitas kompetisi, tidak boleh lupa juga dengan proses pembinaan. Kompetisi-kompetisi kelas-kelas antar klub apa itu kan ini yang paling penting. Nah, supaya tadi momentum yang di Olimpiade tadi nggak keputus sampai ke besok di Olimpiade 2028 sampai seterusnya, tidak hanya sesaat. Karena tanpa kita melakukan pembinaan secara organisasi sampai ke bawah, ya mau nggak mau hambatan akan muncul gitu. Dari sisi kompetisi tadi, peningkatan kualitas kompetisi, kita nggak bicara tadi nggak bicara kuantitas lagi, kita harus bicara kualitas. Sehingga hasil dari kompetisi-kompetisi yang bergulir secara nasional ini bisa menghasilkan produk atau atlet-atlet yang berkualitas juga, yang akan bisa digunakan oleh bidang pembinaan prestasi. Nah, gap-gap di pembinaan prestasi itu kan kemarin-kemarin awalnya kan muncul gap, kita narik atlet dari daerah ke tingkat nasional, kita mesti gapnya terlalu. Nah, dengan harapan kompetisi ini berkualitas baik, gap-gap ini bisa kita reduksi lah. Nah, terus berikutnya adalah tadi ngomongin Olimpiade enggak juga, soal masalah panjat tebing alam dan rekreasi. Mau nggak mau, semakin banyaknya tahu masyarakat soal kita, tentunya kan ini mempermudah eksplor soal tebing alam, rekreasi. Oh, ternyata panjat tebing tidak bicara soal kompetisi doang gitu. Nah, terus banyak hal lah secara organisasi, tentunya semakin seperti kita ketahui ada 3 pemprov baru ya, Om Dadang ya, selama periode ini, dan itu pun di daerah-daerah yang selama ini kita nggak pernah ada, seperti Papua Barat Daya, Papua Tengah, Pemekaran ini, dan kemarin alhamdulillah Maluku Utara. Ini menunjukkan bahwa momentum Olimpiade kemarin itu benar-benar bisa ditangkap oleh seluruh sivitas Federasi Panjat Tebing di seluruh Indonesia. Jadi benar-benar momentum itu membuat kita ya senang gitu, tapi di sisi menjadi beban kita untuk bisa memanfaatkan ini secara optimal. Kalau bicara secara finansial mungkin orang anggapnya hanya Fedrik yang dapat duit gitu misalnya ya. Tapi justru yang value-nya lebih besar itu ya kalau bisa ditangkap dengan baik, value yang paling besar ya justru didapat oleh teman-teman di daerah. Gitu. Teman-teman di daerah saya pikir sekarang sudah mengalami suatu perubahan yang signifikan ya, terkait dengan pembinaan, terkait dengan mempopulerkan. Mereka bekerja lebih ringan, lebih soal pembinaan, supaya atlet misalnya. Sekarang ini bicara klub, yang sudah terdaftar di webnya FPTI aja udah berapa Ji? Ya banyak sekali. Dan ya soal kualitas klubnya, secara organisasi sudah berbadan hukum segala macam. Dan selalu tumbuh ya. Selalu tumbuh. Ini menurut kita. Inilah yang paling value yang paling tinggi buat kita gitu, paling banyak, tidak sekedar bonusnya Fedrik, bonusnya atlet-atlet lain gitu, tapi justru ini value apa ya yang memang yang kita harapkan, semoga ini bisa lebih dimaksimalkan lah kawan-kawan. Kalau secara organisasi Mas, apa sih problem terbesar di EPT saat ini dari pusat sampai ke daerah? Karena gini, dalam banyak kesempatan Ibu Ketum selalu menyampaikan bahwa prestasi panjat tebing, baik sport climbing maupun tebing alam, ini hanya bisa dicapai kalau kita punya tata kelola organisasi yang baik, good organizational governance. Cuman kan dalam prosesnya tentu banyak masalah ya, baik di pusat sampai di daerah. Akar masalah, apa masalah terbesar hari ini di EPT secara organisasi besar ini, apa kira-kira Mas? Yang pertama dukungan ya. Dukungan dari pihak eksternal. Selama ini kan kita dianggap mediocre lah, maksudnya organisasi yang ya kalau kita bicara dengan pemerintah itu kan ngomongin soal ayam atau telur duluan. Nah kalau sekarang, kalau keuntungan sekarang dengan momentum tadi adalah tidak ada satu pihak pun yang tidak mendukung kita gitu.
Jadi sudah nggak boleh lagi nih sekarang satu pihak pun yang nggak mendukung kita ini. Dengan adanya program efisiensi keseluruhan nih Mas, terutama di pemerintahan kita ya, apakah ini juga berpengaruh terhadap Dampaknya ya? dukungan? Kalau dari sisi kebijakan pusat, pemerintah pusat, alhamdulillah kalau dari sisi pembinaan prestasinya ya, pelatnasnya segala macam, alhamdulillah kita menjadi salah satu cabang olahraga yang tidak terkena efisiensi. Jadi itu kebijakan pemerintah dan itu kan menjadi sesuatu yang menguntungkan buat kita, walaupun secara organisasi tentunya kita juga pasti berdampak gitu. Tapi kita ini kan organisasi yang sudah lama berdiri dan lama berdikari ya, sehingga tingkat survive-nya itu menurut perhatian saya baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat itu tingkat survive-nya itu lebih tinggi lah. Kita bisa bertahan di tengah-tengah badai efisiensi ini. Dan saya melihat saya komunikasi dengan kawan-kawan daerah, turun di daerah itu dampak dari efisiensi ini tidak begitu mereka rasakan lah. Untuk di Panjat Tebing ya? Untuk di Panjat Tebing gitu. Alhamdulillah ya. Jadi tetap aja mereka justru ya kegiatan dari klub-klub, pembinaan ke klub-klub organisasinya tetap berjalan dengan baik gitu. Sama kayak terakhir disampaikan sama Binpres ya, bahwa karena kita EPT ini memang terbiasa mandiri, jadi apapun kondisinya kita bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini, gitu. Cuman tentunya akan lebih baik kalau dukungannya makin nambah. Ya pastilah, maksudnya kalau pemerintah atau publik menuntut kita untuk lebih berprestasi atau paling tidak mempertahankan prestasi kan dukungan itu harus. Kalau sekarang kan kalau bicara Panjat Tebing kan sudah nggak bicara yang soal telur dulu atau ayam dulu, sudah jelas kan gitu. Makanya salah satu poin pentingnya kan tadi kalau ada pertanyaan soal kenapa sih lead sama boulder nggak digarap gitu. Nah ini momentum inilah sekarang sedikit menjelaskan ya faktanya. Tahun-tahun dulu lead sama boulder ini bukannya kita tinggalin gitu, cuman ya itu tadi karena bicara kalau dengan pemerintah atau dukungan dari pemerintah itu bicara prestasi dulu. Nah, sedangkan untuk bicara lead sama boulder ini kan tidak sesederhana ngomongin pembinaan ya, bukannya semacam meringankan apa yang terjadi di speed, enggak, teman ini kan lebih kompleks gitu. Artinya ada prioritas di situ. Betul, ada prioritas. Dan lead sama boulder mau nggak mau kemarin kan dalam tanda kutip mendompleng prestasinya speed dalam hal pembinaan. Dan itu tentunya tidak akan maksimal gitu. Tapi sekali lagi dibuktikan dengan momentum terbaik yang diberikan oleh Panjat Tebing di emas Olimpiade kemarin membuka ruang secara luas saat ini, kesempatan secara luas dengan dukungan secara penuh untuk kita benar-benar membangun lead sama boulder secara serius gitu. Dan ya kemarin saya ngelihat podcastnya dari Pak Manajer Timnas gitu kan udah disampaikan banyak hal soal itu. Nah menyambut itu Mas, lead dan boulder ya, goals kita untuk setidaknya lolos di finals itu ya. Itu kan peningkatan SDM itu. Kemarin kita sudah sempat bahas sih Mas Dadangnya. Cuma lebih aktualnya nih kalau dari sisi Mas sebagai Sekum. Gini. Mau ngapain sih gitu? Itu kan banyak perjalanan yang harus ditempuh tuh supaya kita bisa menciptakan SDM juga yang sesuai dengan grand design kita. Jadi salah satu contoh yang dikerjain oleh PTI terkait dengan rute setter, peningkatan kapasitas rute setter. Kalau kita bicara ngejarnya license akan sangat lambat. Kita itu punya 32 pengurus provinsi dan 1 pengurus daerah ya. 33 pengurus provinsi. Kalau kita mau ngejar license internasional, mau berapa tahun kita butuhin untuk bicara pemerataan kualitas pembuat jalur di seluruh Indonesia. Sehingga itu tadi bisa mengurangi gap antara di daerah dan nasional gitu. Makanya salah satu strategi kita adalah kita nggak akan ngejar license, tapi kita ngejar pemerataan kualitas. Caranya adalah kita panggil pembuat jalur internasional untuk berbagi ilmu di sini. Bukan mengirim ya? Bukan mengirim, tapi memanggil. Kita udah 3 kali ya memanggil pembuat jalur internasional. Itu salah satu strategi yang menurut kita paling pas untuk kita lakukan sekarang.
di satu sisi juga tentunya secara lesson, mengejar lesson juga tetap kita lakukan. Tapi kan ini kalau bicara Indonesia ini kan dengan begitu banyak daerah gitu yang harus kita garap gitu, sehingga tadi bicara soal menipiskan gap antara daerah dan nasional tadi, kualitas itu, dan saya pikir peningkatannya sangat signifikan ya. Oke, kalau tadi kan kita udah bicara soal prestasi, kemudian soal sumber dayanya. Ini mungkin kita harus juga membahas soal infrastrukturnya. Ini kan infrastruktur juga akan berjalan baik dan tersedia dengan bagus ya untuk pembinaan dan lain-lain. Itu juga kalau misalkan organisasinya berjalan dengan baik. Nah ini untuk peningkatan infrastrukturnya itu gimana? Kalau bicara peningkatan infrastruktur, sebenarnya infrastruktur terutama arena-arena wall climbing segala macam itu sebelum oleh puncak prestasi di Olimpiade pun kita sudah banyak ya. Yang jadi problem kan faktor pendukungnya, infrastruktur pendukungnya ya. Kalau bicara dinding banyak sekali, kayak contoh di Bali aja. Di Bali hampir setiap kabupaten itu punya sarana yang standar, baik nasional maupun bahkan internasional gitu. Cuman dukungan infrastruktur lainnya, pendukung lainnya mesti di handhold segala macam. Bicara soal handhold, itu. Bicara soal up to date-nya handhold yang ada di Indonesia itu kan kita baru bisa bicara sejak tahun 2017 ya. Sebelum tahun 2017 sangat sedikit resource itu. Itu. Nah, sejak 2018 Asian Games sampai ke sini kita nggak bicara itu orisinil atau bajakan atau apa ya. Tapi kan dengan adanya teknologi komunikasi yang semakin maju gini, soal infrastruktur sudah bukan menjadi kendala. Yang jadi kendala sekarang kan soal peningkatan SDM, pendukungnya, mulai pembuat jalurnya, pelatihnya. Karena kan ya itu tadi, sekali lagi saya bicara, kalau bicara kita ngejar license-nya membuat jalur ke internasional itu akan sangat lambat sekali gitu. Mendingan itu ya, modalnya kecil tapi ya yang penting kualitasnya ratain dulu. Iya. Itu dia, makanya mending kita manggil terus ya kita kumpulin. Ya, kita ratain dulu gitu. Kita ratain dulu kemampuannya gitu, secara SDM-nya. Gitu. Jadi kursus-kursus nasional ini wajib sekarang harus kita datangkan membuat jalur berkualifikasi internasional. Oke, karena road setter ini sebenarnya yang secara identik membedakan dengan yang speed ya. Betul. Karena itu faktor sangat berarti kalau memang kita kalau apa yang disampaikan manajer pelatnas dalam episode kemarin ya, yang akan kita tuju adalah salah satunya lead dan boulder di Olimpiade berikutnya, dan secara manpower juga kita mengoptimalkan di harus. Di sisi lain Mas, bertumbuh juga klub-klub panjat tebing dengan meningkatnya animo masyarakat ya. Nah, apakah klub-klub ini sudah boleh punya harapan untuk mengoptimalkan atlet-atletnya untuk memperdalam di lead dan boulder dengan environment yang ada sekarang ini? Saat ini. Udah Saatnya. Kita harus sama-sama memanfaatkan tadi momentum ini. Jadi nggak hanya PTI aja, yang seluruh keluarga besar Federasi Panjat Tebing Indonesia, mulai dari pusat sampai ke klub. Sama-sama kita mesti nangkep nih momentum ini dengan sebaik-baiknya. Kalau ini nggak kita tangkep dengan baik, ya nggak ada gunanya juga. Betul. Ibarat kita kemarin mau mempromosikan artis, ini lagi populernya, lu manfaatin, tapi jangan dimanfaatin dengan serampangan gitu. Sebaik-baiknya ini mesti kita manfaatin. Tapi secara beban pribadi Mas ya, sebagai Sekum tuh, sebagai pengemban amanah di olahraga yang saat ini tuh lagi orang tuh mengelulukan gitu. Ya, itu challenge-nya gitu. Apa yang bisa diambil manfaat dari itu? Konsolidasi sekali lagi penting ya. Jadi tadi saya bilang bahwa momentumnya terbaik yang kemarin ada di Paris itu bukan sesuatu akhir gitu. Jadi justru sebuah awal yang ini butuh konsolidasi yang solid gitu. Menjadi challenge yang baru. Sesuatu tantangan yang baru lah buat teman-teman besok generasinya FPTI ke depan gitu. Untuk bagaimana mengelola organisasi ini sehingga bisa mempertahankan
semua yang sudah dicapai. Solid dari pusat sampai provinsi sampai Sampai kabupaten ke klub. kota. Pakai klub. Ya. Dan buat teman-teman pengurus di daerah, pertahankan soliditas. Harus, karena teman-teman di daerah, dari daerah cabang sampai klub ini adalah supplier kan. Iya. Supplier. Sekarang kita bicara olahraga kita itu udah sampai ke puncak tertingginya tahta apa Olimpik ya. Begitu sampai ke Olimpik nggak boleh keputus nih pembinaannya. Karena apa? Karena lu bisa bicara sekarang ini baru kemarin kayaknya ya Olimpiade. Ini kita sekarang sudah di target Asian Games. Selesai Asian Games kita harus fokus lagi di. Nah kalau supply dari daerah sampai ke klub-klub ini macet, ada aja yang keputus gitu. Ya bisa bayangin nih 2 tahun periodisasi Asian Games kita nggak bicara SEA Games lah. Asian Games ke Olimpik 2 tahun bukan waktu yang. Artinya di tingkat bawah itu harus menambah inovasi ya, Harus. meningkatkan. Intinya daerah itu harus menjadi supplier yang baik buat kita. Karena seperti kemarin disampaikan juga sama manajer pelatnas bahwa pemusatan latihan itu sebenarnya poles-poles. Poles-poles. Puncak piramida. Puncak piramidnya. Betul. Justru improvisasi, inovasi Dan kuncinya ada di klub. ya penggembelengan itu ada di klub. Itu dia ya. Nah Mas, nih kan otomatis ya ketua umum tuh kan apa-apa Pak Sekum kan gitu. 24 jam mungkin ini kayaknya telepon harus on call beliau ini. Bu Yeni Wahid pasti kan ada isu atau apapun tuh pasti kan harus Mas siap siaga seperti tagline-nya itu kan siap tanggap bencana itu Mas. Sebenarnya Bu Yeni ini kalau lagi ngobrol gitu, ini kan kita udah di pencapaian yang paling besar lah Olimpik tahun lalu gitu ya. Mau apa lagi sih gitu? Terus ada kekhawatiran yang sebenarnya harus dimitigasi dan diantisipasi dan atau apa sih yang menjadi tanggung jawab besar yang harus Mas sampaikan sama teman-teman bahwa ini loh mimpi kita bersama dan Ibu Ketua Umum selalu mengingatkan hal ini itu ada nggak sih? Ya itu pesan beliau itu cuma satu, apa yang sudah kita capai ini harus kita pertahankan dan lebih baik gitu. Itu sih pesannya. Jadi makanya itu implementasinya kan itu tadi harus ada konsolidasi gitu. Mengingat begitu kita dapat emas Olimpiade itu kan semua tekanan itu justru semacam ya berat banget lah gitu tekanannya, dan bagaimana kita bisa lepas dari tekanan itu supaya bisa itu tadi sekali lagi untuk bisa mengambil momentum baik ini untuk kepentingan kita bersama lebih baik. Itu pesan beliau, itu konsolidasi yang solid kita untuk target mempertahankan atau bahkan lebih baik, karena beliau ini kan juga ini periode terakhir kan beliau dan kita dorong beliau untuk tidak hanya selesai di nasional, kita pengen beliau peran serta beliau ini untuk membangun IFS panjat tebing ini di kancah internasional, dan saat ini kan beliau jadi deputi presiden Deputi. Itu bentuk komitmen beliau untuk tetap membantu panjat tebing ini sampai kapanpun gitulah, kira-kira semaksimal mungkin. Jadi pesan beliau adalah bagaimana ini bisa sama apa yang saya sampaikan tadi adalah implementasi dari apa yang disampaikan oleh beliau kepada kita semua. Kita harus tangkap ini momentum dengan baik agar semuanya lebih baik. Mas, mumpung populer panjat tebing di kurikulum yang memang bisa disosialisasikan, diaplikasikan di sekolah-sekolah untuk PJOK mereka di sekolah itu, apakah sedang menjadi concern atau nanti dulu deh itu kayaknya terlalu gede? Itu running aja, maksudnya paralel aja, karena sekarang kan ada misalnya di Jogja itu ada SMA khusus olahraga yang ada mata pelajarnya panjat tebing. Karena kebutuhan akan itu kan sudah mulai nih dengan kita menjadi cabang Olimpiade, itu turunannya itu udah itu termasuk PPLP. Kalau pengurus provinsi yang paham tahu persis, yang pengurus cabang segera konsolidasikan tuh ke Disdiporanya, karena itu tadi sekali lagi tidak ada satu alasan pun yang bisa menolak panjat tebing untuk masuk ke PPLP. Itu kalau bicara pekan olahraga nasional dengan efektivitas semacam perbaikan
soal PON ini kita masuk jadi 40 cabur yang tetap dipertandingkan. Nah, tidak ada alasan lagi begitu cabur ini masuk ke Olimpiade, tidak ada satu alasan pun untuk tidak memasukkan panjat tebing menjadi skala prioritas, apalagi dengan prestasinya medali tadi. Itu bicara tadi kalau bicara Olimpiade lagi, bicara di luar prestasi, sportnya atau olahraganya, kita orang lebih familiar sekarang kita datang ke gubernur, ke bupati untuk bicara soal tebing Songan lah, tebing Haro lah, itu orang langsung nangkep. Oh, jadi semua sepanjang kita bisa nangkep tadi dengan baik, semua sudah bisa ngalir lah. Gitu. Kuncinya di konsolidasi. Kita berdiri itu sudah berapa puluh tahun deh? Ini 38-an ya Mas ya? 88. Dari 88, Iya. 36 ya, 36 tahun ya. Keadaan FPTI hari ini tuh kayak mimpi ketiban duren ya Mas. Ya enggak juga. Apa enggak sih? Enggak juga kan. Ya kan kalau dulu kita Ya inilah hasil dari perjuangan tadi, hasil dari kita membangun, kita merintis. Jadi jangan sampai gini loh, jangan sampai perkembangan yang sudah sedemikian maju ini justru dijadikan konotasi semacam kita kan zaman dulu mesti kayak gini ya, dari hasil yang zaman dulu begitulah sekarang jadi kayak gini, ini harus benar-benar kita syukurin gitu. Jangan sampai ada seorang kalau dulu mah kita harus mana-mana nggak naik pesawat lah gini. Di satu sisi di pengurus kita dulu mesti berjuang lah, urunan segala macam. Justru dengan melihat sekarang ini yang mesti harus kita syukurin, itulah perjuangan senior-senior kita, perjuangan pendahulu-pendahulu kita, sehingga berarti penerusnya itu bisa mengemban amanah organisasi dan segala macamnya itu ke langkah yang lebih baik dengan hasil yang sekarang ini. Itu Cita-cita yang terus berlanjut. Nah, cita-cita yang terus berlanjut dan cita-cita itu berlanjut ke arah yang terus lebih baik. Positif. Jangan dijadiin ini semacam konfrontasi kayak antara zaman dulu dengan sekarang gitu. Sorry, Bu Yeni, ini periode Yang kedua. Di FPT itu ada batas untuk 2 kali. Oh, 2 kali saja. Jangan-jangan nih besok Mas Kris maju jadi ketua umum. Ayo kita galang. Bagaimana Ji? Mas Oh, iya. Kris siap? Terkait ini Mas, kemarin kan Saya kan pernah jadi ketua umum. Iya. Udah pernah walaupun cuma beberapa bulan ya. PJ. belum lama 2024 kemarin Oktober tepatnya Menpora menerbitkan peraturan Menteri Pemuda Olahraga Ya, nomor Menpora. 14 tahun 2024 yang ini sempat menjadi kontroversi nih Mas, di kalangan organisasi cabur. Olahraga. Gimana sih Mas kita ngelihat Permenpora kontroversi yang ada? Karena ini kan dianggap bertentangan dengan Olympic Charter lah, dan ada intervensi dari pemerintah, mengekang kemandirian organisasi olahraga dan sebagainya. Ya. Jadi di Rakernas FPTI 2024 kan sudah jelas amanah Rakernas itu kita mesti menolak karena parameter-parameter tadi ya. Dan memang faktanya itu menurut kajiannya FPTI memang itu melanggar. Nah, FPTI berperan serta untuk bersama-sama dengan cabur-cabur yang lain, induk-induk organisasi yang lain untuk bisa menyuarakan bagaimana Permenpora ini agar bisa disesuaikan agar sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari semua induk-induk organisasi olahraga. Jadi langkah yang sudah kita lakukan terakhir pertemuan dengan Kemenpora bersama induk-induk cabur di hotel itu Om Dadang juga ikut di Jakarta itu. Itu kan Kemenpora juga sudah membuka secara luas ruang untuk bisa kita memberi masukan apa-apa saja sih poin-poin yang kita tolak atau kita anggap itu kontroversi kan. Dan itu sudah FPTI lakukan dengan mengirimkan beberapa surat berupa beberapa poin-poin penting terkait bagaimana Permenpora itu mesti diperbaiki. Itu terkait dengan kontroversinya Permenpora, dan alhamdulillah Kemenpora dan pemerintah secara khusus
membuka ruang untuk bisa memperbaiki itu. Artinya tidak saklek menolak ya, cuma kita meminta adanya penyesuaian ya. Ya, karena maksudnya kan baik itu ya, mengatur gitu. Cuman kan karena apa ya, kalau bicara secara prosesnya, yang pertama kan FPTI mengkritisi soal proses. Proses sampai lahirnya Permenpora itu yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan peraturan gitu. Itu terus yang kedua, karena kaidah-kaidah proses-proses tadi tidak dilaksanakan dengan benar menurut FPTI, sehingga hasil-hasilnya juga menjadi kurang benar menurut FPTI, sehingga itulah yang kita tuntut kepada pemerintah melalui Permenpora untuk itu bisa direview dan untuk diperbaiki. Dan kita sudah kasih masukan. Sudah. Tertulis ya. Tertulis sudah. Semoga tersurat. Bisa disesuaikan dan didengarkan ide-idenya. Harusnya. Kemenpora tentunya. Kemenpora, hai, halo. Wah kita harus udah menyudahi nih guys. Gimana nih? Udah lama Lanjut. Tapi ya nggak bisa. Teman-teman, udah 40 menit nih ya, Mas. Besok kalau minta diimpor lagi sama Mas Dadang, jangan nolak ya, jangan ngatur kita untuk menyesuaikan juga Kan ya. nggak diimpor, karena memang tanggung jawab saya mesti sebulan berapa kali Om Dadang kita kesini. Oh lihat bulan ya. Ada absen, ada fingerprintnya di sini. Kalian guys yang mau ketemu sama Mas Eko, 1 bulan sekali beliau sudah ada jadwal datang ke Senopati ini ya. Dan kita menantikan banget tuh para pihak swasta maupun pihak-pihak lain yang mau menjadi bagian mendukung ya perjalanan FPTI. Tidak ada alasan lagi untuk tidak mendukung. Nah, ya benar, tidak ada alasan lagi untuk tidak mendukung. Silakan datang, kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk menerima kedatangan teman-teman. Termasuk podcast ini mesti didukung. Itu. Ini Seluas. masih luas. Masih kosong mejanya ya Mas Dadang ya. Kami menerima hiasan-hiasan. Hiasan apa? Warna apapun kita terima. Oke, terima kasih Mas Eko. Siap-siap. Pesan Terakhir. Mas Sekum untuk kawan-kawan pengurus di Nah, Kota itu. Bali. Sebagai closing statement, silakan menyampaikan pada teman-teman pengurus di seluruh Indonesia. Closing statement saya apa yang saya sampaikan di awal. Kita harus bisa menangkap momentum terbaik ini semaksimal mungkin Benar. agar baik organisasi dengan segala dinamikanya bisa berjalan lebih baik. Itu saja. Pakai jargon, manfaatkan. Manfaatkan dengan baik dan benar. Oke, kita pamit. Terima kasih Pak Sekum. Terima kasih sama-sama. Kita akan ketemu lagi sama teman-teman ya di kesempatan berikutnya. Tetap di Bilai Off.